Anak-anakmu sudah datang, boleh memuji, menaikkan ucapan syukur mereka di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami memuji, menyembah, lahir dari hati kami yang terdalam, bahwa kami mengagumi Engkaulah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau yang memulihkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Setiap kami pagi hari ini rindu diberkati lewat firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Siaplah hati kami diberkati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari yang tercinta, yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana keadaannya pagi hari ini? Luar biasa, kasih Tuhan Yesus luar biasa, puji-pujian yang luar biasa. Biarlah di saat kita tadi datang memuji Tuhan, kita memberikan hati kita. Bukan cuma kita berikan hati kita, seluruh kehidupan kita, tubuh, jiwa dan roh kita, untuk dipakai kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini yang terdapat di dalam Mazmur. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Mazmur, setiap kita belajar, saya pun belajar. Sebab firman Tuhan inilah yang mencerdaskan kehidupan kita. Firman Tuhan inilah yang memberikan kita kekuatan. Dan firman Tuhan ini juga yang memberikan jawaban atas setiap doa-doa kita. Haleluya. Sudah dapat semuanya Mazmur? Kalau sudah dapat, acungkan jempol ya biar saya bisa melihat di Zoom saudara, saudari. Mazmur. Oke. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur. Ayat mulai pasal yang pertama ya. Mulai pasal yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mari sama-sama kita menyimak firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat yang keempat, bukan demikian dengan orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Haleluya. Firman Tuhan pada kesempatan ini sungguh mengajarkan setiap kita bahwa kalau kita mendekat, dikatakan berbahagia. Pagi hari ini saya yakin setiap kita rindu ingin berbahagia. Coba siapa yang rindu berbahagia pagi hari ini? Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berbahagia di sini saya memberikan contoh. Berbahagia itu bukan karena kita bahagia dapat, kalau kemarin masih kemarin ya, mungkin ada yang sudah dapat angpau ya. Kita bersyukur kita dapat angpau langsung dari Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Di sini ada perbedaan-perbedaannya, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sebab apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menyadari dalam setiap kehidupan kita, kita rindunya mau melakukan yang terbaik. Tapi justru yang tidak baik yang kita lakukan. Kita maunya Tuhan, ini kita sudah berkomitmen, Tuhan pagi hari saya datang menyembah Tuhan, saya mau membaca firman Tuhan, saya menjadi pelaku firman Tuhan. Tiba-tiba ada teman yang goda kita, ya akhirnya gagal. Maunya kita melakukan firman Tuhan. Sebab orang yang melakukan firman Tuhan dikatakan berbahagia. Tetapi
Saudari-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat kalau kita senantiasa ada di dalam jalan-jalannya Tuhan, artinya kita di tracknya Tuhan. Saya percaya pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata. Lewat apa? Lewat doa-doa kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini, pagi hari ini, sudahkah kita berbahagia? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbahagia, artinya mungkin kita secara finansial tidak ada, saudara. Mungkin keuangan kita pun tidak seberapa. Mungkin juga kita apalagi saudara-saudaraku yang di dalam itu banyak juga memerlukannya kebutuhan-kebutuhan yang lain-lainnya. Mungkin saudara, gimana saya mau berbahagia, Ibu? Saya pun dalam keadaan kekurangan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kebahagiaan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita bukan karena finansial atau lain-lainnya, tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan, itulah yang menjadi kekuatan saudari-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Sebab apa? Waktu kita menaikkan pujian kita seperti tadi, kuberikan hatiku dan jiwaku, seluruh kehidupan kita berikan kepada Tuhan. Sungguhkah itu datang dari hati kita atau hanya kita menyanyikan sebatas pujian? Tapi saya percaya pagi hari ini saudari-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, semuanya menaikkan pujian dari hati yang terdalam. Karena kita menyadari tanpa roh Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya pun demikian. Bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang besar sekalipun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada roh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Raja Saul, waktu roh Tuhan undur, tidak ada lagi roh Tuhan di dalam kehidupan Raja Saul. Apa yang dilakukan oleh Raja Saul? Dia kehilangan pikiran yang sehat. Artinya pikirannya selalu jahat, negatif thinking terus. Curiga sama orang. Itulah kalau tidak ada roh Tuhan, tidak ada roh kudus dalam kehidupan kita. Tapi pagi hari ini saya mengajak saudari-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, biar supaya kita berbahagia, mari undang roh kudus setiap hari. Lewat apa? Doa kita. Sebab doa kita adalah penyembahan kita, napas kehidupan kita. Berdoa bukan seperti tradisi atau rutinitas kita atau kebiasaan-kebiasaan kita, tapi doa itu adalah gaya hidup kita. Apa sih maksudnya gaya hidup? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bangun waktu kita tertidur di malam hari, kita bangun pagi, kita sudah menaikkan ucapan syukur kita. Itu adalah doa kita. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan, Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Itulah Allah kita, Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Bahkan Tuhan menjaga kita 24 jam. Amin, saudari. Amin, saya percaya Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Amin. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk apa? Untuk kita berbahagia. Karena apa? Perlu kita berbahagia. Artinya sukacita dari Tuhan itulah yang menjadi kekuatan saudari-saudari yang terkasih. Sebab apa? Kalau kekuatan Tuhan ada di dalam setiap kehidupanmu, engkau boleh melewati setiap masalah. Saudari-saudari boleh melewati setiap tantangan, masalah-masalah yang terjadi. Mungkin yang sudah berkeluarga, masalah dengan suami, yang punya anak, atau yang masih gadis, masalah dengan pacar, atau yang belum punya pacar, ada masalah dengan orang tua, atau mungkin masalah. Setiap kita, selama kita masih hidup di dunia ini, selalu ada masalah. Itu artinya kita masih hidup. Tapi kalau sudah kita nggak mau lagi ada masalah, selesai kita dari muka bumi ini. Tapi saudari-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya percaya Tuhan izinkan setiap kita melewati masalah. Tuhan izinkan setiap kita melewati tantangan. Artinya disitulah kuasa Tuhan
dinyatakan. Disitulah mujizat Tuhan dinyatakan. Kita nggak bisa mengalami mujizat kalau kita tidak alami persoalan, pergumulan. Nggak akan bisa alami mujizat. Tapi di saat kita mengalami masalah, di saat kita mengalami tekanan, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Karena apa? Kita punya iman. Iman kepada anak Allah Yesus Kristus, Raja Damai. Dia Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian umatnya. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh saya sangat diberkati lewat saudari-saudara tadi datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya pun diberkati. Sebab apa? Di dalam hadirat Tuhan, sekalipun kita dipisahkan oleh tempat, tapi roh Tuhan terus mempersatukan kita. Amin. Lambaikan tangan dulu. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Roh Kudus tidak dibatasi oleh apapun. Tapi pagi hari ini saya mengajak saudari-saudara yang terkasih, wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang dipakai Tuhan. Biarlah kehidupan kita boleh menjadi berkat. Kalaupun saat ini mungkin masih boleh dikatakan masih belum bebas ya, masih di dalam. Tapi saya percaya Roh Kudus akan membebaskan setiap kehidupan kita untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Mungkin kesempatan kita di tempat saudari berada saat ini, disitulah ada kesempatan kita datang lebih lagi, merendahkan diri lebih lagi di hadapan Tuhan, bahkan memuji-muji nama Tuhan Yesus. Nah, saudari-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya sangat suka dengan tokoh Raja Daud ya. Raja Daud itu dia menari. Karena apa? Karena ada roh Tuhan dalam kehidupannya. Apakah Raja Daud tidak punya masalah? Banyak. Apakah Raja Daud tidak punya tantangan? Banyak. Tapi Raja Daud ambil respon yang benar. Dia datang kepada Tuhan, dia bersorak, dia memuji nama Tuhan. Artinya Raja Daud mengalami justru di dalam hadirat Tuhan, itulah kekuatan yang baru Tuhan nyatakan, Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi saya mengajak saudari-saudari, wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang luar biasa, mari di saat kita datang kepada Tuhan kita berdoa. Karena tadi saya katakan doa itu bukan seperti rutinitas kita, tapi gaya hidup kita. Artinya selama ada napas kehidupan kita, terus kita menyembah Tuhan. Lewat doa kita, lewat pujian kita, lewat penyembahan kita. Doa adalah napas kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudari-saudari wanita-wanita yang hebat, pada pagi hari ini, mari kita lebih lagi datang kepada Tuhan. Bukan karena kebiasaan, oh ya ini sudah waktunya ibadah. Jadi rutinitas. Tapi tidak alami Tuhan secara pribadi. Tapi mari di tahun 2022 ini kita punya komitmen lebih lagi untuk alami Tuhan. Kalau kita alami Tuhan, Tuhan akan nyatakan rahasia-rahasianya dalam setiap kehidupan kita. Apa yang tidak pernah saudara pikirkan, Tuhan nyatakan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memulihkan keadaan wanita-wanita yang hebat. Memulihkan wanita-wanita yang sudah berumah tangga dipulihkan. Yang sudah punya anak dipulihkan. Bahkan yang belum masih membutuhkan pasangan hidup pun Tuhan akan pulihkan pasangan hidupnya. Percaya saja. Sebab ini janji Tuhan, firman Tuhan. Bahwa Allah, dia Tuhan akan berjanji untuk menyertai kita setiap langkah kehidupan kita. Bukan Tuhan kalau kita punya persoalan, Tuhan berikan saya makanan, berikan saya pekerjaan, berikan saya langsung plek datang. Enggak. Tapi ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Sebab Tuhan tahu, Tuhan rancangkan, tadi seperti dikatakan pujian tadi, Kau rancangkan kehidupanku penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan, rancangan yang penuh dengan harapan. Katakan amin. Yes, di Allah yang dahsyat, amin. Jadi pagi hari ini saya mengajak wanita-wanita yang hebat, jangan kalah dengan keadaanmu. Jangan kalah dengan situasi yang terjadi saat ini. Tapi kita punya kesempatan untuk datang
kepada Tuhan lewat hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Waktu kita, ambil kesempatan untuk saudara punya waktu yang intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Sebab orang yang bergaul karib dengan Tuhan, disitulah Tuhan nyatakan rahasia, disitulah Tuhan berikan kekuatan yang baru yang dunia tidak bisa berikan kecuali di dalam Tuhan Yesus, yaitu damai sejahtera dari Tuhan. Sebab kalau damai sejahtera dari dunia ini sementara, semu. Sebentar saja saudariku yang terkasih dalam Tuhan, wanita-wanita yang hebat, sementara. Tapi kalau Tuhan berikan sukacita, sampai napas terakhir kita, Dia memampukan kita, Dia memberikan kekuatan buat setiap kehidupan kita. Saudariku yang terkasih dalam Tuhan, coba angkat tangan saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini siapa yang berbahagia? Saya lihat di Zoom, semuanya berbahagia. Katakan saudara di hati saudara, Tuhan, saya berbahagia karena ada roh Tuhan, ada Roh Kudus dalam hati saya, dalam hidup saya. Katakan dengan iman, Tuhan dengar. Itu komitmen kita pagi hari ini. Katakan ada roh Tuhan. Kita lihat, tadi saya katakan Raja Saul, roh Tuhan undur. Kalau tidak ada roh Tuhan, di pikirannya pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang jahat. Tapi Raja Daud, dia alami ada roh Tuhan, dia menari, dia melompat sekalipun banyak masalah. Jadi wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang dikasih Tuhan, ingat firman Tuhan. Dia menyertai, Tuhan Yesus menyertai kita sampai napas kita yang terakhir. Artinya sepanjang hidup kita, penyertaan Tuhan sempurna. Sebab bukan dengan kekuatan kita, tapi Roh-Mu Tuhan yang memampukan kami. Sehingga setiap kami wanita-wanita yang hebat pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang diberkati Tuhan. Saya lihat di Zoom ini, saudari-saudariku yang terkasih luar biasa, cantik-cantik, sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi pada pagi hari ini saya berikan juga semangat buat saudari-saudari, wanita-wanita yang hebat untuk tetap hatinya berpaut kepada Tuhan. Tantangan pasti ada. Wanita-wanita yang hebat, tantangan itu ada, masalah itu ada. Itu ya, kalau kita menyadari ada masalah, ada tantangan, saya masih diberikan napas kehidupan. Kalau saudari-saudari sudah mengatakan, saya capek Tuhan dengan masalah ini, saya capek Tuhan dengan persoalan ini, saya capek. Artinya apa? Kalau kita sudah capek berarti izin kita di muka bumi ini tidak lama lagi. Tapi saya percaya wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang kuat, kalian akan diberkati Tuhan. Kalian akan bisa melewati setiap masalah, setiap tantangan. Karena janji Tuhan, Dia menyertai kita. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai sampai napas terakhir kita. Artinya sepanjang hidup kita senantiasa ada dalam keberkatan daripada Tuhan Yesus. Siapa yang percaya katakan amin. Amin, amin. Nah, saudari-saudari yang terkasih, wanita-wanita yang hebat, saya percaya pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan setiap kita untuk apa? Terus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, punya waktu, ambil waktu, kesempatan. Di tahun 2022 ini alami Tuhan secara pribadi. Kan kita lihat bagaimana Ayub. Dia mengenal Tuhan hanya kata orang, tapi setelah Ayub menyadari bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupannya, dia tidak lagi kata orang. Jangan kita seringkali lewat kesaksian, dia diberkati Tuhan, tapi saya mengajak alami Tuhan secara pribadi, bukan kata orang, bukan kata hamba Tuhan yang A, B, C, tapi kata firman Tuhan katakan Ayub alami Tuhan secara pribadi. Mari saya mengajak wanita-wanita yang hebat, alami Tuhan secara pribadi, bukan kata orang. Kata si A, dia diberkati Tuhan begini, tapi alami Tuhan. Kalau kita alami Tuhan, saya percaya apapun persoalan, apapun masalah, apapun pergumulan, wanita-wanita yang hebat pagi hari ini, saya percaya ada jalan keluar.
ada jalan keluar, ada pertolongan. Asalkan kita bergaul karib dengan Tuhan, kita punya waktu yang intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan bisa berbicara lewat firman-Nya. Roh Kudus berbicara dengan banyak cara. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia menolong, dia menghibur, dia menguatkan. Jadi pagi hari ini wanita-wanita yang hebat, persoalan, pergumulan, masalah, saya mengajak untuk datang kepada Tuhan. Kita melihat dua tokoh tadi di dalam Alkitab. Jadi kalau wanita-wanita, saya mengajak juga terus membaca firman Tuhan ya. Ambil waktu untuk terus membaca firman Tuhan, sebab wanita-wanita yang hebat, lewat firman Tuhan ini kita boleh mengerti rencana Tuhan. Lewat firman Tuhan ini kita boleh mengerti setiap jawaban doa kita. Artinya terus baca firman Tuhan. Dan tadi saya katakan bagaimana Raja Daud, ada roh Tuhan di dalam hidupnya. Dia menari, dia melompat, sekalipun dia lihat masalah terus terjadi, persoalan terjadi dalam kehidupan Raja Daud. Tapi lihat kehidupan Raja Saul, roh Tuhan undur, Roh Kudus tidak ada dalam hidupnya. Pikirannya jahat, pikirannya dikuasai oleh iblis. Tapi pastikan pagi hari ini wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang kuat, biarlah hidup kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kita bisa berbicara kepada Tuhan seperti kita bisa berbicara kepada sahabat. Saudariku yang terkasih dalam Tuhan, wanita-wanita yang hebat, kita berdoa kepada Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan, bukan seperti kayak ada liturgi. Saudari yang terkasih, enggak pakai liturgi, tapi itulah kuasa Roh Kudus itu. Kita berbicara seperti kita berbicara kepada sahabat kita. Kita berbicara langsung. Saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya alami itu. Saya bersaksi sedikit bagaimana Roh Kudus. Mungkin wanita-wanita bilang begini, bagaimana saya bisa bicara dengan Roh Kudus? Bisa. Waktu kita sudah menyembah Tuhan, ada Roh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita buka hati kita. Waktu kita buka hati kita, minta ampun sama Tuhan, Roh Kudus datang. Kalau saya secara pribadi, Roh Kudus berbicara lewat telinga saya. Dia memberitahu hal-hal yang luar biasa. Saya juga rindu mengajak wanita-wanita yang hebat pagi hari ini. Undang Roh Kudus. Dia bisa berbicara kepada wanita-wanita dengan caranya. Karena Roh Kudus itu datang menolong, menghibur, menguatkan. Saya ambil waktu pribadi kepada Tuhan. Saya berdoa dan Roh Kudus berbicara di telinga saya. Dan saya percaya, saya mengajak wanita-wanita yang hebat pagi hari ini, kalau mau bergaul dengan Roh Kudus, mari buka hati, berikan waktu, sehingga wanita-wanita bisa berbicara. Saya percaya Roh Kudus akan berbicara dengan caranya yang luar biasa. Dia akan meneguhkan, dia akan menguatkan, sehingga hidup kita berkemenangan hari lepas hari. Saya percaya setiap kita, kita pun hamba Tuhan, punya masalah, punya persoalan, punya pergumulan. Selama kita masih bernapas di muka bumi ini, ada selalu tantangan, persoalan, pergumulan. Nah, caranya respon kita untuk mengatasi masalah itu seperti apa? Kita datang kepada Tuhan. Kalau boleh, jangan terus meminta-minta, tapi coba menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Jadi lebih dalam lagi, wanita-wanita yang hebat masuk dalam hadirat Tuhan. Disitulah saudari-saudari akan alami kekuatan yang baru. Praktekkan. Saya sudah mempraktekkan dan Roh Kudus berbicara dalam hidup saya. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang pemenang, sekalipun masih boleh dikatakan belum bebas, tapi Roh Kudus akan memerdekakan hidupmu dari kuasa dosa. Kita bangga punya Allah yang luar biasa. Teruslah menyembah Tuhan.
Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, wanita-wanita yang hebat. Saya pun waktu saudari wanita-wanita yang hebat menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kepada Tuhan, saya pun alami hadirat Tuhan. Sebab Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan persoalan-persoalan kita. Haleluya. Banggakah kita punya Allah yang hebat dan dahsyat? Amin. Saya bangga. Coba saudara gini, saya bangga Tuhan punya Allah yang dahsyat. Sekalipun manusia mengecewakan, suami saudara mengecewakan saudari, atau pasangan, atau anak, dia mengecewakan. Tapi kita boleh begini, saya punya Allah yang hebat, saya punya Allah yang dahsyat. Di saat kita datang menyembah Tuhan, di saat kita menyembah, memuliakan, mengagungkan, disitulah kekuatan yang baru. Tanpa terasa air mata saudara akan menetes. Coba ambil waktu pribadi dengan Tuhan, sehingga saudara akan alami hari lepas hari. Sekalipun masih boleh dikatakan tidak bisa kemana-mana, tapi Roh Kudus akan memerdekakan wanita-wanita yang hebat pada pagi hari ini. Biarlah di tahun 2022 ini kita punya komitmen. Saya pun, kita semua punya komitmen untuk terus kita mau berbahagia. Kalau orang yang berbahagia, saudari yang terkasih dalam Tuhan, coba kalau kita ambil cermin, apalagi wanita-wanita ini kan seringkali bercermin ya. Saya pun demikian. Kita semua seringkali bercermin. Jadi waktu kita bercermin, coba lihat wajah kita waktu kita tersenyum. Cantik kan? Coba saudara waktu merengut atau kesal atau marah, bagaimana? Itu tanduknya hampir keluar kiri kanan. Gak mau kan tanduknya keluar kan? Tapi kita mau tersenyum. Disitulah ada kekuatan yang baru dalam senyum kita. Kalau saudara kita yang saudara sepupu katakan senyum itu adalah ibadah. Tapi buat kita ibadah itu ialah mengagungkan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apalagi dengan kita menyembah Tuhan dengan tersenyum, wow, di situ kekuatan Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan wanita-wanita yang hebat. Jangan pusing dengan masalahmu. Sebab apa? Tuhan menyertai kita, menolong kita 24 jam. Artinya itulah gaya hidup kita. Selama masih ada napas kehidupan kita, terus pertolongan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang kuat. Kenapa saya katakan saudari-saudari adalah wanita yang hebat? Sebab saya percaya ada roh Tuhan di dalam hidupmu. Ada kuasa Tuhan nyata di dalam hidupmu. Sehingga engkau mampu melewati setiap masalah dan persoalan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini setiap wanita-wanita yang hebat, mereka rindu untuk alami kuasa Tuhan, untuk alami kemenangan demi kemenangan. Sekalipun Tuhan tempat mereka dibatasi, tapi Roh Kudus tidak pernah membatasi kuasanya dalam kehidupan wanita-wanita yang hebat pagi hari ini. Roh Kudus terus menjamah wanita-wanita yang hebat pada pagi hari ini. Sehingga mereka semua Tuhan, satu persatu, pribadi lepas pribadi, pagi hari ini Tuhan lihat hati mereka. Tuhan lihat mereka saat ini. Tuhan lihat persoalan mereka. Tuhan lihat pergumulan mereka. Tuhan lihat apapun yang menjadi keperluan-keperluan mereka. Manusia hanya melihat luarnya saja, tapi Tuhan, Engkau melihat kedalaman hati wanita, para wanita yang hebat pagi hari ini. Engkau mengenal hati mereka Tuhan pagi hari ini. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan, Tuhanlah menjadi jawaban atas hidup mereka. Untuk mereka tidak dikalahkan oleh situasi keadaan apapun, tapi wanita-wanita tetap kuat. Sebab ada Roh Kudus yang terus menolong kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Buat anak-anak-Mu yang pagi hari ini Tuhan, mereka meluangkan waktu Tuhan. Mereka meluangkan waktu untuk mereka datang menyembah Tuhan, tidak sia-sia. Orang yang datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan perhitungkan setiap waktu saudara, tetesan air mata saudara, talenta saudara yang Tuhan berikan, Tuhan perhitungkan itu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu pagi hari ini wanita-wanita yang hebat, yang kuat, mau berbahagia karena ada Roh Kudus yang menuntun langkah hidup mereka. Terima kasih Roh Kudus. Firman Tuhan sudah selesai, tapi kami percaya Roh Kudus, Engkau tidak pernah selesai atas kehidupan kami. Roh Kudus terus berdaulat atas wanita-wanita yang hebat pada pagi hari ini. Bahkan mereka yang sudah melayani Tuhan, baik sebagai worship leader, singer, pemusik. Bahkan Tuhan, setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini yang sudah datang mendengar firman Tuhan, kami percaya mereka pun akan berbahagia karena ada Roh Kudus yang menolong kehidupan mereka. Tuhan, cukupkan setiap kebutuhan, setiap keperluan mereka. Persoalan pergumulan Tuhanlah menjadi jawaban buat mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kehidupanmu. Bahkan di dalam rumah tanggamu, di dalam pelayananmu pada pagi hari ini. Bahkan apapun yang menjadi persoalan pergumulan, bahwa Tuhan Yesus terus menyertai. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Buat ibadah Zoom, kami percaya berkat Tuhan mengalir buat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Berkati juga Tuhan Kalapas, berkati petugas-petugas yang ada di sana. Berkat Allah juga mengalir atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah kami di pagi hari ini dengan mengucap syukur. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.